Pak Andreas, adakah koordinasi kemudian dengan Tangerang karena hotelnya lokasinya ada di sana sementara pembuangannya ada di wilayah Bogor? Ya Mbak, jadi sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan kepada 13 orang saksi dan juga 3 ahli. Di sini untuk saksinya pengelola laundry, kemudian BPBD Tangerang, kemudian dari pihak hotel sendiri, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Bogor, kemudian dari PT yang melakukan kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah dengan pihak hotel yang berizin, ya, dan juga terlapor. Oke. Pak Andreas, ini kalau dari pemeriksaan sementara, para pelaku ini apakah baru sekali membuang sampah atau limbah medis ini di lokasi ditemukannya atau jangan-jangan sudah berulang kali? Kalau misalkan memang sudah berulang kali, apakah di satu tempat yang sama atau tercecer juga di beberapa lokasi yang berbeda? Hasil dari pemeriksaan kami dan juga pengembangan, jadi mereka melakukan pembuangan sekitar 3 kali. Yaitu pada tanggal 25, tanggal 27 Januari, dan juga tanggal 2 Februari. Oke. Jadi sudah 3 kali. Di lokasi yang sama? Dan di lokasi yang sama. Tenjo, Cigudeg, untuk Cigudeg 2 kali, untuk Tenjo sekali. Oke. Bu Vivin, ini kalau kemudian ada, tadi waktu kita jeda Bu Vivin sempat bilang bahwa ini sebenarnya hotel karena sudah jadi lokasi karantina, harus dianggap sebagai lembaga atau institusi yang memproduksi limbah begitu ya. Tidak hanya bisa sekedar dianggap ini sebagai cuman sekedar limbah dan sampah saja begitu. Nah, kalau seperti ini paling betul sanksinya seperti apa? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 103, di situ disebutkan setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun dan tidak melakukan pengelolaan maka akan dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda. Jadi dan denda. Oke. Sedikitnya 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Oke. Dan di sini adalah hotel ya. Hotel itu di sini seperti rumah sakit. Dia menghasilkan limbah B3. Limbah medis ini limbah B3. Maka dia harus melakukannya dengan pengelolaan. Dan kalau tadi keterangan dari Pak Andreas bahwa dia hanya dibuang di bawah laundry dan sebagainya. Nah, itu berarti dia tidak dikelola dengan baik. Oke. Maka akan dapat ditindak dengan penegakan hukum pidana. Demikian. Bung Dwi, kalau tadi sudah ada beberapa hal yang Anda sampaikan, tapi kalau dari sisi limbah medis ini sendiri, masker sekali pakai dibuang sembarangan, ada kasus itu dicuci dan dijual lagi. Tadi Anda sudah bercerita. Tapi ada lagi kah hal-hal yang kemudian harus diwaspadai oleh masyarakat di tengah banyaknya sampah medis gara-gara pandemi ini? Ya hati-hati ya. Jadi sebenarnya ini yang APD sebenarnya mudah ya mengelolanya gitu ya. Jadi dia sebenarnya virusnya sebenarnya kan dipanasin aja atau dijemur itu sebenarnya dia mati ya. Sebenarnya gampang juga dia maskernya dijemur, kemudian digunting segala macam gitu ya, direbus atau apa. Nah itu sebenarnya nggak jadi B3 lagi tuh. Atau bisa disimpan gitu ya, lebih mudah gitu. Dan itu harus hati-hati masyarakat sebenarnya. Jangan sembarangan lah membuangnya, jangan sampai dia jadi saya lihat juga banyak yang buangnya ke ke tempat sampah biasa gitu. Iya. Nah, kasihan petugasnya sebenarnya nanti, petugas sampah biasa. Itu dia. Terakhir Bu Vivin bagaimana sih sebenarnya? Ini kan kalau dari rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, hotel yang jadi lokasi karantina seharusnya mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Tapi kami sebagai masyarakat, warga biasa yang mungkin tidak tahu sebenarnya bagaimana cara membuang limbah medis rumahan yang baik dan benar. Bu Vivin, punyakah caranya? Iya. Jadi berdasarkan surat edaran Menteri LHK nomor 02 tahun 2020 disampaikan di situ bahwa cara pengelolaan
masker rumah tangga maupun di fasilitas umum. Jadi kalau kita mau membuang nih Mbak, kita buka dan kemudian kita semprot dulu dengan disinfektan atau dicuci dulu pakai sabun. Kalau ini yang dari kita ya, yang sehat ya. Kemudian digunting-gunting, dipotong-potong, dan kemudian dibungkus kertas, kita bisa buang di tempat sampah. Oke. Tapi kalau yang isolasi mandiri tadi atau OTG, nah itu yang kemudian tetap disemprot, kemudian digunting-gunting, dimasukkan di sampah, tapi di amplop atau di kertas bekas, dituliskan infeksius, dan kemudian bisa dititipkan di puskesmas atau rumah sakit. Atau sebetulnya pemerintah daerah harus menyediakan drop box untuk itu. Ya, jadi ini jadi PR pemerintah daerah juga untuk memastikan masyarakatnya tahu kemana harus membuang limbah medis rumahan ini. Sedikit berbagi cerita untuk Anda pemirsa, saya sempat mengumpulkan semua masker yang pernah saya gunakan, masker medis, masker sekali pakai begitu, sudah selama beberapa bulan terakhir dikumpulkan untuk kemudian diletakkan dalam sebuah wadah tertutup. Ternyata bisa kita titipkan kepada puskesmas terdekat untuk kemudian mereka olah atau mereka musnahkan menggunakan peralatan-peralatan yang memang sesuai untuk mengolah limbah medis ini. Jadi jangan lagi buang sampah medis, buang limbah medis sembarangan. Kalau misalkan memang tidak ada drop box, tidak bisa menitipkan ke puskesmas untuk dihancurkan, disemprot lebih dulu dengan menggunakan disinfektan atau dicuci dengan sabun, digunting-gunting sampai kecil supaya tidak ada lagi kasus limbah medis dicuci dan juga dijual ulang. Bu Vivin terima kasih, Pak Andreas terima kasih, Bung Dwi juga terima kasih. Sehat terus, Anda bertiga, kita jumpa lagi kapan-kapan.